kalian bahwa Al Jazeera adalah salah satu pelanggan terbesar senjata Rusia di dunia? Mulai dari jet tempur Su-30 yang diterima pada 2025 lalu, serta sistem pertahanan udara S-300 dan S-400, hingga berbagai tank dan kapal perang buatan Rusia telah memperkuat militer Al Jazeera. Bahkan, Al Jazeera juga dikabarkan mulai menerima pesawat tempur generasi terbaru Rusia, termasuk Su-57 pada akhir Februari. Sementara itu, Su-34 juga telah diterima oleh Angkatan Udara Al Jazeera pada pertengahan Juni lalu. Namun, muncul pertanyaan besar. Mengapa Amerika Serikat tidak menjatuhkan sanksi berat kepada Al Jazeera? Padahal Washington pernah memberikan sanksi kepada negara lain karena membeli senjata Rusia? Apakah Amerika memiliki standar ganda? Mari kita bahas faktanya. Bagian 1. Apa itu CIATSA? Pada tahun 2017, Amerika Serikat mengesahkan undang-undang bernama CIATSA atau Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Tujuannya adalah menekan Rusia secara ekonomi dan mengurangi pendapatan Moskow dari ekspor senjata. Melalui aturan ini, negara yang melakukan transaksi besar dengan industri pertahanan Rusia dapat dikenai sanksi. Namun, penting dicatat bahwa CIATSA tidak mewajibkan sanksi otomatis. Pemerintah AS memiliki ruang untuk mempertimbangkan faktor politik, keamanan, dan kepentingan strategis sebelum memutuskan apakah sanksi akan dijatuhkan. Bagian 2. Mengapa Al Jazeera belum dijatuhi sanksi? Alasan pertama adalah hubungan historis Al Jazeera dengan Rusia. Sejak era Uni Soviet, sebagian besar peralatan militer Al Jazeera memang berasal dari Moskow. Mengganti seluruh sistem persenjataan dalam waktu singkat akan membutuhkan biaya yang sangat besar dan pelatihan ulang yang kompleks. Alasan kedua adalah kepentingan strategis Amerika Serikat. Al Jazeera merupakan salah satu negara paling berpengaruh di Afrika Utara. Negara ini memiliki cadangan gas alam yang besar dan berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan, serta mendukung upaya kontra-terorisme di wilayah Sahel. Karena itu, menjatuhkan sanksi keras berisiko mendorong Al Jazeera semakin dekat ke Rusia atau bahkan China, sesuatu yang juga tidak diinginkan Washington. Alasan ketiga adalah fleksibilitas dalam penerapan CIATSA. Amerika Serikat pernah memberikan sanksi kepada beberapa negara karena membeli senjata Rusia, tetapi pada kasus lain memilih tidak menjatuhkan sanksi atau menundanya. Keputusan tersebut biasanya dipengaruhi oleh pertimbangan diplomatik, keamanan regional, dan hubungan bilateral. Bagian 3, apakah Al Jazeera kebal sanksi? Jawabannya adalah tidak. Bukan berarti Al Jazeera memiliki kekebalan dari sanksi. Jika di masa depan terjadi transaksi yang dinilai sangat besar atau situasi geopolitik berubah, Amerika Serikat tetap memiliki opsi untuk menerapkan CIATSA. Dengan kata lain, keputusan mengenai sanksi bukan hanya soal jenis senjata yang dibeli, tetapi juga menyangkut kepentingan politik dan strategi global. Kasus Al Jazeera menunjukkan bahwa dalam dunia geopolitik, keputusan seringkali tidak hanya didasarkan pada aturan hukum, tetapi juga pada kepentingan nasional dan perhitungan strategis. Meskipun Al Jazeera terus mengoperasikan banyak alutsista buatan Rusia, bahkan sistem baru seperti Su-57, hingga kini Amerika Serikat belum menjatuhkan sanksi CIATSA terhadap negara tersebut. Menurut kalian, apakah kebijakan ini merupakan strategi diplomatik yang realistis atau menunjukkan adanya standar yang berbeda dalam penerapan sanksi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar militer, teknologi pertahanan, dan geopolitik dunia.